Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Kamis. Kita bersama-sama kembali melihat tentang Injil dan menghidupi Injil. Nah saudara, hari ini temanya adalah Injil dan sikap menghakimi. Kita akan membaca dalam Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini." Nah, saudara, sebagai makhluk sosial, kita mau tidak mau akan selalu tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan mengukur diri kita baik secara materi, relasi, ataupun spiritual dengan referensi orang lain. Tidak heran kita mudah terjebak untuk menghakimi orang lain. Nah, saudara, menghakimi tentu beda dengan menegur. Yang pertama, dilarang oleh Alkitab, tidak boleh menghakimi. Yang kedua, diperintahkan Alkitab, harus menegur kawan-kawan kita yang berdosa. Nah, kita seringkali rancu membedakan keduanya. Nah, saudara, kita khawatir dipersepsikan sebagai orang yang sok menghakimi. Kita tidak menegur dengan kasih saudara seiman kita yang sedang berdosa di hadapan Tuhan. Di sisi lain, saat kita menegur orang lain, itu muncul bukan karena kita mengasihi, tapi karena kita mau menghakimi, hati menghakimi. Itulah sebabnya penting sekali kita mengerti bedanya antara menghakimi dan menegur. Nah, saudara, ada 3 level kita menghakimi orang lain dan 3 konsekuensinya. Beda-beda ini. Level pertama, menghakimi seseorang di depan mukanya untuk menyakiti hatinya. Namun ini jarang sekali terjadi di Indonesia karena budaya kita sungkan. Kita jarang sekali ngomongin orang belak-belakan di depannya, kecuali sudah marah sekali. Nah, saudara, itu level pertama. Level kedua adalah menghakimi orang dalam hati kecil kita. Ini menumpulkan hati nurani kita. Ini hampir terjadi secara otomatis dalam hitungan detik. Contoh, Anda janjian kepada seseorang, entahkah itu sahabat, teman sekolah, dan teman kerja. Dia baru muncul 15 menit tanpa kasih kabar. Nah, dalam hati mungkin mulai terpikir, dasar memang orang yang selalu telat, gak tanggung jawab, malas. Gimana bisa berkembang? Nah, padahal kita belum tanya apa yang menyebabkan dia terlambat. Belum tentu dia terlambat karena memang malas, ataupun telat bangun, ataupun dia tidur subuh. Kita nggak tahu dia tidur subuh pun gara-gara apa, seperti itu. Nah, dengan pola pikir demikian, kita akan selalu memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Sulit menghargai orang lain dan menganggap diri kita lebih superior. Nurani kita jadi tumpul karena kita tidak lagi peka akan perasaan dan keadaan orang lain. Kita menganggap teman yang telat itu sebagai orang yang malas daripada mau tanya kepada dia, menolong dia mengatasi masalah telatnya itu. Apa yang menyebabkan dia telat? Mungkinkah orang tuanya sakit, atau dia harus beli obat dulu, atau dia lagi stres menghadapi ujian ataupun pergumulan masalahnya. Nah, saudara, kadang-kadang kita lebih cepat menghakimi dia daripada mencoba untuk mengerti dia. Nah, level ketiga adalah menghakimi seseorang saat berdoa dalam hati. Ini memuakkan hati Tuhan. Nah, saudara, orang yang suka menghakimi, lalu ia menjadi orang Kristen yang hanya agama saja, itu akan memperparah cara dia menghakimi. Mengapa? Karena hobi menghakimi itu sekarang dibaptis dalam keagamaan dia. Contoh, pengrohanian sikap menghakimi itu paling jelas terlihat dalam cerita Tuhan Yesus dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Nah, saudara, di situ diceritakan seorang Farisi yang berdoa. Saudara, ayat itu dahsyat sekali menceritakan hati manusia, hati yang licik,
lebih licik daripada sesuatu. Ini bukan saja menggelikan, tetapi mengerikan. Justru karena kita beragama, kita sekarang menghakimi sesama kita dalam doa-doa kita. Nah, saudara, tak heran kita tidak mendapatkan apa-apa dalam doa kita, apa yang kita minta, karena kita memang salah berdoa. Kita menghakimi orang lain. Kata-kata yang keluar dalam doa kita dan mulut kita itu berasal dari hati yang siang malam menjadi pancaran busuk. Agama yang dianggap mampu mengobati hati tersebut justru menambah kebusukannya. Jadi apa yang bisa mengubahkan hati kita? Yang menghakimi ini menjadi hati yang mengasihi, menegur dengan kasih. Apa yang bisa membaharuinya? Injil Yesus Kristus yang bisa mengubahkan hati kita. Dan saudara, tidak ada orang yang pernah ditolak Allah karena ia taat kepada Allah selain daripada Yesus Kristus. Jadi tolak Allah karena ia taat kepada Allah. Allah menghakimi anaknya. Ya, Allah menghakimi anaknya supaya kita pendosa berat ini tidak dihakimi lagi, melainkan dibenarkan. Saudara, Yesus Kristus menggantikan kita. Allah Bapa menghakimi anaknya itu yang tak berdosa itu. Yang harusnya kita pendosa inilah yang harus dihakimi. Namun kita dibenarkan oleh Kristus, anak Allah itu. Nah, saudara, Kristus ditolak supaya kita dapat diterima. Kristus dikutuk supaya kita dapat diberkati. Kristus dihukum supaya kita diampuni. Nah, semakin kita memahami Injil, semakin kita dimampukan untuk tidak main hakim sendiri terhadap sesama kita secara emosional, tetapi menegur mereka dengan penuh kasih dan pengertian. Semakin memahami Injil, semakin kita tidak arogan karena merasa diri kita lebih superior daripada orang lain, tetapi semakin rendah hati karena merasa diri selevel dengan orang lain, karena kita sama-sama manusia yang berdosa dan diselamatkan oleh anugerah. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bisa membedakan menegur dengan kasih dan menghakimi. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memimpin kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Tuhan, seringkali kami membandingkan diri kami dengan orang lain dalam segala hal. Akhirnya kami jatuh kepada dosa menghakimi Tuhan. Tuhan melarang kami menghakimi karena bukan hak kami. Tapi Tuhan memerintahkan kami untuk menegur dengan kasih, dengan motivasi cinta kepada Tuhan dan sesama. Nah, biarlah kami boleh melakukan hal itu dan tidak secara emosional menghakimi saudara-saudara kami. Belajar untuk mengerti pergumulan mereka dan alasan dibalik dosa-dosa mereka, supaya kami boleh menegur dengan kasih, boleh membawa mereka kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah tugas kami hari ini dan pelayanan kami pada hari ini, pekerjaan kami. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan dan arah Roh Kudus memimpin kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.